Kita berjumpa lagi rekan-rekanku semua. Seperti biasa, saya masih mau memberikan edukasi kepada rekan-rekan semua, edukasi dan motivasi ya, dampak dari asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Tentunya saat ini pasti banyak dari rekan-rekan semua yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Saat ini lagi merasakan sensasi-sensasi yang sangat tidak nyaman atau sangat tidak enak pada tubuh kita. Intinya saya mau katakan kepada rekan-rekan semua, kalian tetap semangat. Sensasi ini sebenarnya hanya numpang lewat saja. Tetapi kalau kita disertai dengan gangguan pikiran atau disertai dengan anxiety disorder, panic attack ataupun psikosomatis, tentunya sensasi tersebut akan lama atau akan kita rasakan lebih dahsyat. Seperti itu ya, rekan-rekan semua. Di sini saya mau berbagi kepada rekan-rekan semua sesuai dengan pengalaman saya. Saya mau memberikan pemahaman kepada rekan-rekan semua bagaimana kita harus tahu membedakan mana sensasi dari asam lambung dan mana sensasi dari anxiety disorder, panic attack ataupun psikosomatis. Biar pikiran teman-teman lebih plong lagi ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang saat ini ada sensasi-sensasinya, rasa-rasa yang tidak enak, kalian buka video-video para mentor yang berpengalaman dengan penyakit ini, kalian dengarkan edukasi dan motivasi dari para mentor, kalian pasti akan merasakan nyaman ya. Biar video-video edukasi dan motivasi menjadi faktor intimidasi pikiran kalian untuk menjadi lebih positif lagi. Nah, rekan-rekan semua harus tahu membedakan mana sensasi dari asam lambung dan mana sensasi dari anxiety disorder, panic attack ataupun psikosomatis. Ya, kalau sensasi dari asam lambung, kita akan merasakan sensasi di bagian perut, dada sampai tenggorokan, ya. Terkadang terjadi panas di bagian dada, terasa nyut-nyut ya, kayak ditusuk jarum bagian dada kiri, dada kanan. Tenggorokan kita terasa panas, air liur kita terasa asam, pahit, ataupun lain sebagainya. Terkadang juga kita BAB-nya cair, ya seperti itu, karena pengaruh asam lambung kita lagi naik. Begitu ya rekan-rekan semua. Atau terkadang terjadi reflux sehingga terasa mengganjal di tenggorokan ataupun terjadi radang tenggorokan. Nah, itu sensasi-sensasi dari asam lambung ya. Rekan-rekanku semua, kalian harus belajar. Biar kalian tahu ketika kalian merasakan sensasi di bagian perut, dada, tenggorokan, di bagian mulut, ataupun diare yang tidak lancar. Nah, itu sensasi dari asam lambung atau diare yang cair, itu sensasinya dari asam lambung ya. Rekan-rekanku, dan kalau kalian merasakan sensasi-sensasi di luar daripada itu, berarti itu sensasi-sensasi dari pikiran kita. Gara-gara pikiran kita, gara-gara gangguan pikiran yang kita alami. Begitu rekan-rekanku ya. Karena sensasi asam lambung dia hanya muter-muter saja, perut, dada, tenggorokan, mulut, dan BAB kita. Seperti itu ya. Sampai mungkin dia akan menjalar ke bagian punggung belakang. Punggung belakang terasa sakit di bagian belakang atau dari dada depan sampai nembus bagian belakang. Nah, itu sensasi dari asam lambung kita yang lagi naik atau full seperti itu, ataupun terkadang terjadi reflux. Itu yang saya bilang. Kita merasakan radang ya, terjadi radang tenggorokan ataupun terasa panas di tenggorokan, tenggorokan kering, susah menelan, atau rasa terganjal. Nah, itu sensasi-sensasi dari asam lambung. Sakit dada, panas bagian dada kiri, dada kanan, bagian tengah, perut melilit, ya, terasa kembung, dan lain sebagainya. Itu sensasi-sensasi dari asam lambung. Tetapi kalau kita merasakan sensasi di luar daripada itu, nah, itulah sensasi dari anxiety disorder ataupun panic attack atau psikosomatis. Nah, terkadang kan kita terasa pegal-pegal ya, badan terasa pegal-pegal. Nah, itu karena kita lagi mengalami gangguan pikiran, rekan-rekanku ya. Kenapa kita terasa pegal-pegal di bagian badan kita? Karena postur tubuh kita di sepanjang hari itu lagi siaga, takut akan sensasi. Begitu, rekan-rekanku semua.
ya, ataupun terasa sakit kepala, tegang leher bagian belakang. Karena apa? Karena kita terlalu banyak pikiran negatif yang menghimpit otak kita sehingga otak kita berpikir keras, begitu rekan-rekanku semua. Akhirnya terjadi sakit kepala, ya. Bagian belakang ini terasa tegang, kiri bagian kanan, ya, leher belakang, pundak terasa sakit, pegel, ya, sampai punggung, sampai pinggang. Terkadang kita kalau sakit di bagian pinggang kita sudah berpikir, wah mungkin saya penyakit ginjal atau seperti apa ya. Pokoknya selalu kita berpikirnya ke arah penyakit berat atau ke arah kematian. Dua itu aja. Pikiran kita selalu berpikir tentang hal yang negatif. Yang pertama takut mati, yang kedua takut penyakit berat atau penyakit parah. Nah, itu bukan sensasi dari asam lambung, rekan-rekanku ya. Tetapi itu akibat gangguan pikiran kita atau anxiety. Tapi lebih menjurusnya ke psikosomatis, begitu ya. Itu kita terlalu berpikir hal-hal yang negative thinking, seperti itu. Jadi kalian harus tahu membedakan. Dan kalau terjadi sensasi-sensasi seperti itu, intinya kalian harus berpikir bagaimana cara menanggulanginya. Jangan dulu berpikir masalah yang terlalu negatif, begitu ya, rekan-rekanku semua. Jadi kalian pokoknya harus lebih menjaga pola pikir kalian. Kalau pola makan, ya itu relatif buat saya. Pola makan juga kalian jangan terlalu untuk pantang makan. Itu tidak baik, rekan-rekanku semua ya. Yang lebih baik kalian kalau sedang mengalami asam lambung ya atau GERD, kalian mengurangi karbohidrat. Kalian lebih mengurangi karbohidrat. Lebih ke protein saja, seperti itu. Mengurangi karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi dan ubi-ubian ya, pokoknya itu kalian dikurangi dulu. Lebih baik kalian makan daging, daging ayam ya, daging sapi, terserah pokoknya daging dan sayur-sayuran, seperti itu. Ya memang kita kalau dibilang jangan dulu makan sayur-sayuran karena berserat, tetapi buat saya itu baik, itu bagus. Yang penting jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan itu juga memang sangat tidak baik, rekan-rekanku semua ya. Jadi kalian mengurangi protein, mengurangi karbohidrat, dan beralih ke makanan yang berprotein, seperti itu. Dan saya pastikan perut kalian akan lebih merasa enteng, lebih akan merasa nyaman. Begitu ya. Karena itu pola-pola dari unsur kesembuhan penyakit ini, asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Selain kita menjaga pola makan, kita juga menjaga pola pikir kita dan pola hidup kita. Pola hidup kita ya pagi-pagi kalian bangun lah ya kan. Bangun jam 7 kalian bangun, sarapan sedikit, jam 8 pagi kalau masih punya waktu sebelum beraktivitas, kalian mungkin bisa jalan sehat ya, olahraga ringan seperti itu. Menikmati alam sekitar, menikmati lingkungan sekitar dan di sore hari, pagi dan sore hari seperti itu. Hari demi hari kalian lakukan itu sangat membantu proses kesembuhan kalian. Begitu rekan-rekanku. Dan buat kalian semua yang mau bertanya atau request video apa yang harus saya buat agar kalian bisa merasa nyaman, kalian bisa request isi di dalam kolom komentar ya. Kalian silakan berkomentar, bantu saya dengan like kalau video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, bantu di-share biar kita lebih banyak membantu banyak orang juga, rekan-rekan kita di luar sana yang mengalami dampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Mereka bisa menonton video-video edukasi motivasi ini. Mereka juga bisa merasa tenang, nyaman, dan lebih cepat dalam proses kesembuhan. Seperti itu ya. Penyakit ini pasti sembuh rekan-rekanku, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Ya, karena saya selalu katakan penyakit ini minim obat. Ya, minim obat. Penyakit ini bisa sembuh tergantung diri kita sendiri. Dan saya sarankan kepada rekan-rekanku semua yang saat ini terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis,
kalian terapi air hangat yang agak strong, terapi air hangat yang agak panas ya, gitu ya, agak panas. Biar kalau kita minum ditiup sedikit nggak apa-apa, diminum ya. Dari pagi sampai malam jangan dulu kalian minum air yang dingin atau air es ya. Kalian kalau lebih baik itu saya anjurkan minum air hangat yang agak strong biar asam lambung kalian netral ya. Asam lambung kalian bisa terkendali. Kalau kalian minum air hangat itu sangat membantu untuk melapisi dinding lambung ya, menetralkan asam lambung, itu sangat bagus. Seperti itu rekan-rekanku semua. Dan dibantu dengan pola pikir yang berpikir positif ketika kalian mengalami sensasi-sensasi yang saya sudah katakan kepada kalian. Kalian mengingat apa yang saya katakan lewat video ini, kalian lakukan sehingga kalian bisa mengalami proses kesembuhan yang lebih cepat. Seperti itu, yang lebih maksimal. Ya, buat rekan-rekanku semua, kalau orang lain bisa sembuh, saya percaya teman-teman semua juga yang saat ini masih terdampak dari sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis, kalian juga pasti bisa sembuh. Ya, jangan lupa share video ini, bantu like, komentar kalau ada yang harus kalian pertanyakan, isi di dalam kolom komentar, request apa yang harus saya bantu buat kalian lewat video-video saya. Seperti itu ya, buat rekan-rekanku semua. See you next video. Nanti kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.